Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimahullah, kembali kita lanjutkan dengan bacaan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bakti ketaat kepada kedua orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil jidil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wal jari dzil jambi was sahibi dzil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah kepada Tuhanmu, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan terhadap kedua ayah dan bundamu harus berlaku baik, membantu juga pada famili, anak yatim, orang miskin, dan tetangga sefamili, dan tetangga orang lain, teman bepergian, dan orang rantau, dan budak sahabat. An-Nisa 36. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini beriringan. Wabil walidaini ihsana. Ubudullahu wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang itu beriringan. Harus beriringan. Kenapa? Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak akan ridallahu wa ridal walidain. Wattaqullahu alladzi nasa'alu bil wal arham. Bertakwalah kepada Allah, selalu mau kamu minta padanya, juga jagalah hubungan famili. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka selalu menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungi. Jadi menghubungkan keluarga terhadap keluarganya kedua orang tua, kita mempunyai kewajiban untuk berbakti dan menghubungkan kepada keluarga orang tua. Dalam Luqman 14, wassaynal insanu biwalidaini hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wa bimamni aniskurli wali walidaik. Kami telah berpesan kepada manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, serta menyusui hingga menyapihnya dalam masa 2 tahun. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Jadi beriringan ini. Kalau tidak, harus berbakti kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ayah bundanya. Hadis nomor 1 dengan mengenai itu, mengenai berbakti kepada kedua orang tua, yaitu Abbas berkata, saya bertanya, ya Rasul, apakah amal perbuatan yang telah disukai oleh Allah? Jawab Nabi, berbakti kepada kedua ayah bunda. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Jawabnya, jihad, berjuang di jalan Allah. Dari setelah berbakti kepada orang tua, urutannya habis itu baru jihad. Jangan jihad dulu terus berbakti kepada orang tua belakangan. Itu urutannya harus begitu. Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang anak membalas budi kebaikan ayah kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi budak saya, kemudian dibeli dan ditebus, dimerdekakannya. Abu Hurairah bersabda juga, Rasulullah bersabda, siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian hendaknya menghormati tamu, dan siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian harus juga menghubungi anak saudara, menjaga hubungan persaudaraan, dan siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian berkata baik atau diam. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah berkata, datanglah seorang kepada Nabi bertanya, siapakah yang berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian lagi ibumu. Siapa lagi? Jawab ayahmu. Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, siapakah yang lebih berhak aku layani? Ibumu, 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 ayahmu. Setelah itu dekat-dekat kepadamu. Abu Hurairah bersabda lagi, yaitu sungguh kecewa, hina, sesungguh kecewa siapa yang memberatkan kedua ayahmu bundamu sampai tua kemudian ia tidak dapat masuk surga. Hadis ini seolah-olah menggambarkan
Bagaimana mudahnya seorang masuk surga asalkan masih berbakti kepada kedua orang tuanya, mendapatkan doa dan keridhaan orang tuanya, dan merasa puas kepadanya. Ri'anas berkata, bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditunda umurnya, ajalnya, hendaknya menghubungi famili. Abdullah bin Amr bin As bersabda, Nabi SAW, bukan orang disebut menghubungi persaudaraan itu seorang yang membalas hubungan kebaikan, tetapi menghubungi persaudaraan itu yaitu jika keluarganya sahabat memutuskan hubungan lalu dihubunginya. Bukhari. Aisyah berkata, bersabda Rasulullah, Ar-Rahim itu bergantung kepada arus Allah, dan bersabda, siapa yang menghubungi aku, Allah akan menghubungi, dan siapa yang memutuskan hubungan dengan aku, Allah akan memutus hubungan padanya. Bukhari Muslim. Asma bin Abu Bakar As-Siddiq berkata, ibuku yang masih kafir musyrik datang kepadaku di masa Rasulullah, maka saya bertanya kepada ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan hubungan baik, bolehlah saya menghubungi dia? Jawab Nabi, hubungilah ibumu. Jadi meskipun kita punya ibu musyrik atau bagaimanapun, kita tetap berbuat baik kepada seorang ibu. Dalam riwayat ini Asma dengan membawa hadiah yang berupa kismis, samin, dan anting-anting, tetapi Asma belum berani menerima ibunya ke dalam rumah menerima hadiah sebelum bertanya kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah dibesarkan, maka Asma bin Abu Bakar menerimanya dengan baik meskipun dia masih kafir. Ibnu Umar berkata, ya beristi ya Rasulullah, yang saya cintai, tetapi Umar membenci pada, maka ia menyuruh saya menceraikannya. Saya menolak, kemudian Umar pergi memberitahu kepada Rasulullah, maka Nabi bersabda kepada saya, ceraikanlah. Jadi jangan sampai kalau kita membenci harus tidak menceraikan, terus merantarkannya, itu tidak boleh. Kita harus tetap diceraikan. Kalau memang tidak suka harus diceraikan. Persatuan Nabi, bibi dan ibu sama dengan kedudukan ibu. Abu bin saya datang kepada Nabi ketika masih di Mekah, maka permulaan kenabian, maka saya bertanya, apakah kau? Jawab Nabi. Saya bertanya lagi, apakah Nabi itu? Jawabnya, Allah mengutus saya. Dengan apakah ia mengutus engkau? Jawabnya, mengutus saya supaya tetap hubungan anak keluarga dan menghancurkan berhala dan mengesahkan Allah serta tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itulah tentang hubungan kerabat yang paling baik. Itu harus menghubungi terus untuk menghubungi keluarga dengan baik, sehingga kita tetap berhubungan dengan kedua orang tua meskipun kita masih jauh. Kita tetap berhubungan dengan apapun. Sekarang sudah canggih dengan ditelepon setiap 2 hari atau 1 minggu sekali, sehingga orang tua itu bisa ridha kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.